Halo semuanya, semoga semuanya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan. Ayat renungan firman Tuhan kita pada saat hari ini saya ambil dalam Yesaya 32 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya, di mana ada kebenaran, di situ pasti ada damai sejahtera. Kebenaran dengan damai sejahtera itu sangat erat korelasinya, karena hasil dari melakukan kebenaran adalah damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Ketika kita sudah melakukan kebenaran setiap saat, maka kita tidak perlu takut lagi, tidak perlu cemas, panik, kacau, dan rusuh. Kapanpun itu kita dijebak, kita dituduh, kita difitnah, kapanpun ada orang yang menyebarkan ujaran kebencian tentang kita di belakang, kapanpun itu ada yang mau menjatuhkan kita, kapanpun itu ujian kehidupan tiba-tiba datang secara mendadak dalam kehidupan kita, dan kapanpun itu ajal mau menjemput kita, karena kita yakin bahwa kita pasti bisa akan masuk ke dalam sorga, karena kita merasa bahwa hidup kita sudah benar. Jadi saat ini pastikan bahwa hidup kita sudah benar, agar kita bisa siap untuk segala kemungkinan apapun itu yang bisa terjadi kapanpun di depan. Lalu kebenaran apa itu? Kebenaran Tuhan Yesus Kristus dengan segala firman-Nya. Kebenaran yang bukan sembarangan kebenaran. Jika kita memandang Dia, berarti kita sedang melihat kebenaran. Dia yaitu Yesus Kristus. Jika kita mendengar firman-Nya, itu berarti kita sedang mendengarkan kebenaran. Dan jika kita melakukan perintah-perintah firman-Nya, itu berarti kita sedang melakukan kebenaran. Dia adalah kebenaran itu sebenarnya, kebenaran hakiki yang sejati, satu-satunya standar kebenaran tertinggi, kebenaran yang dapat membenarkan kita, menguduskan kita dari dosa dan menyelamatkan kita dari maut. Bukan saja, benar Dia adalah Tuhan, tapi Dialah itu sumber kebenaran sendiri. Dialah yang menciptakan kebenaran. Dia yang paling tahu mana yang paling benar, mana yang salah, dan Dia juga lah yang akan menghakimi kita umat manusia nanti dengan standar kebenarannya. Kebenarannya juga mutlak, tak perlu didukung atau dibela, tidak tergantung pada siapapun, dan tidak dapat dirubah. Kebenarannya itu menjamin damai sejahtera untuk selama-lamanya. Sebuah damai sejahtera yang tidak dapat hilang seberat apapun masalah hidup kita. Dan tidak dapat dibeli dengan apapun juga yang ada di dunia ini, yang hanya bisa memberi kita rasa damai sejahtera sementara dan dapat membawa kita pada kejatuhan akan dosa, bahkan kebinasan kekal nanti di neraka, karena tidak menyertakan kebenaran Kristus di dalamnya. Sedih, takut, marah, kecewa, khawatir itu pasti ada. Tapi jika kita mau selalu memperhatikan perintah-perintahnya dan menjaga kebenaran itu di dalam diri kita, mau membersihkan hati, pikiran, dan tubuh kita dari segala hal yang jahat, tidak kudus setiap waktu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka perasaan damai sejahtera dari Kristus itulah yang akan lebih menguasai diri kita, dan itu akan membawa hidup kita pada kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan, yang akan membuat kebahagiaan kita terus berlimpah dan tidak akan pernah kering. Yesaya 48 ayat 18. Jadi tetapkan patokanmu pada standar kebenarannya Yesus Kristus. Pertahankanlah kebenaran itu dengan taat dan setia, meskipun harus menderita karena mempertahankan kebenaran. Ingatlah, kalau pengikut Kristus itu memang akan dibenci oleh dunia, karena dunia membenci kebenaran itu. Kebenaran yang sejati itu, yaitu Yesus Kristus. Tapi yakinlah kalau kebenaran itu akan membela dan menolong kita tepat pada waktunya dengan kekuatan dan damai sejahtera darinya yang melebihi akal manusia, seperti yang dijanjikan Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 27. Meskipun hanya kita saja yang benar di tempat kita, tetap lakukan terus kebenaran itu. Yang penting kita sudah benar dulu di mata Tuhan. Jangan pernah terpengaruh. Jangan biarkan hal-hal negatif dari luar masuk merusak dan menghancurkan kekudusan kita dan menggoyahkan iman kita. Tapi perkuatlah yang ada di dalam hati kita ini, sebab yang hatinya teguh, kata Tuhan, akan Ia jagai dengan damai sejahtera, karena kepada Dialah kita percaya. Yesaya 26 ayat 3. Nah, dimanapun kita berada, kita akan menjadi pembawa damai karena ada damai sejahtera Kristus itu di dalam diri kita, hasil dari melakukan kebenaran firman Tuhan setiap saat. Filipi 4 ayat 8-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kita terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mari kita berdoa.
Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu setiap saat, Tuhan. Kami butuh Engkau setiap saat. Dan Tuhan, tolong Tuhan, berkati kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah hidup kami selalu Engkau dapati benar setiap saat, Tuhan. Agar kami siap apapun itu, Tuhan, dan kapanpun itu. Tuhan, tolong Tuhan, berkati juga Indonesia. Persiapkan terus Indonesia, Tuhan, untuk lawatan-Mu dan untuk berkat-berkat-Mu yang melimpah selanjutnya, Tuhan. Tuhan, tolong pulihkan Indonesia terus, Tuhan. Dan kami yakin satu saat nanti Indonesia akan penuh dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang melakukan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan. Berkati semua umat-Mu dimanapun berada, hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Dan murnikan kami terus, Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu agar kami indah di pemandangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.